Sebuah balok bermasa M 0,5 kg terletak di permukaan lantai licin. Balok tersebut terhubung secara horizontal dengan salah satu ujung pegas yang konstantanya 50 Newton per meter. Konstanta pegasnya 50 Newton per meter. Ujung lainnya dibuat tetap dengan menancapkannya ke dinding vertikal. Sistem balok pegas tersebut lalu berosilasi. Nah, pada saat T sama dengan 0, benda bergerak dengan laju maksimum. Berarti ada di posisi tengah-tengah atau posisi titik kesetimbangannya sebenarnya ini. Ya, 1 meter per detik ke arah X negatif. Ya, berarti boleh kita buat seperti ini. Misalkan, pada saat T sama dengan 0, dia geraknya ke kiri dengan V max. Ya, ke paling kiri, lalu dia ke kanan lagi nanti. Seperti itu. Lalu simpangan baloknya dengan persamaan XT sama dengan XM cos omega T plus P0. Tentukanlah frekuensi anguler omega, amplitudo osilasi XM, dan tetapan fase. Omega, rumusnya kita bisa langsung tulis akar K per M. Berarti omega adalah akar 5 dibagi 0,5. Omega adalah akar 50 per 0,5 berarti akar 100, maka omeganya adalah 10 radian per detik. Lalu amplitudo osilasi XM kita bisa cari dari V maksimum. Ya, kita tahu bahwa V maksimum itu adalah amplitudo dikalikan dengan frekuensi sudut. Berarti V maksimumnya di sini adalah sama dengan 1 sama dengan X maksimum dikali 10, berarti amplitudonya adalah 0,1 meter. Lalu tetapan fase ya bisa kita masukkan dalam persamaan di atas. Kita tahu bahwa pada saat T sama dengan 0 dia berada di tengah. Gitu ya. Dia berada di tengah dan dia sedang bergerak ke arah kiri. Ya, berarti ini bisa dimasukkan X0 itu sama dengan 0 ya, itu adalah XM cos 10T plus P0. Ya. Lalu berarti di sini 10T plus P0-nya karena nilainya adalah 0, berarti nilai sudut di sini itu adalah sama dengan nilai cosnya 0 juga. Supaya nilai cosnya 0, berarti nilai yang di sininya itu antara, kalau bukan pi per 2, 3pi per 2. Seperti itu. Ya, jadi ini T-nya ini 0. Gitu ya. Jadi P di sini bisa pi per 2, bisa 3pi per 2. Nah, kuncinya adalah di jawaban berikutnya bahwa dia bergerak ke arah X negatif. Ya, dia bergerak ke arah kiri. Ya, dia bergerak ke arah kiri. Berarti kalau kita turunkan sekali, VT itu sama dengan XM kali omega dikali sin omega T plus P0. Lalu ada tanda min di sini ya, karena turunan dari cos. Lalu VT-nya ini adalah sama dengan kecepatan maksimum. Ya, sehingga nanti VT di sini adalah sama dengan VT-nya adalah 1, XM kali omega juga 1 gitu ya. Kemudian sin omega T, T-nya 0, berarti sin P0. Seperti itu. Ya, VT-nya min 1, maaf. Ya, jadi kecepatannya pada saat T sama dengan 0 adalah min 1, lalu ini ada min XM kali omega juga min 1, berarti nilai sin P0 itu adalah sama dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan P0-nya di sini adalah pi per 2 radian, gitu ya. Berarti P0-nya adalah pi per 2 radian. Ya, jadi V0-nya adalah pi per 2, amplitudo osilasinya 0,1 meter, frekuensi sudutnya 10 radian per second. Pada soal B, kapankah simpangan balok mencapai X sama dengan 0,1 untuk pertama kalinya? Ya, jadi di sini tadi kita lihat bahwa amplitudonya adalah 0,1 meter. Ya, amplitudonya adalah 0,1 meter. Amplitudonya adalah 0,1 meter. Lalu pada saat T sama dengan 0, itu dia ada di posisi tengah dan dia sedang bergerak ke arah kiri. Berarti kapan dia mencapai posisi 0,1 meter di sini?
Ya, kita kembali ke dalam persamaan xt sama dengan x maksimum adalah 0,1 cos 10t ditambah pi 0-nya adalah pi per 2. Seperti ini. Berarti karena dia posisinya 0,1, kita masukkan 0,1 sama dengan 0,1 cos 10t plus pi per 2. Sehingga 1 sama dengan cos 10t plus pi per 2. Nah, cos berapa yang nilainya sama dengan 1? Ini bisa 0, bisa 2pi, bisa 4pi, dan seterusnya. Tapi kalau kita masukkan 0, nanti hasil t-nya negatif. Ya, jadi kalau kita masukkan 0, 10t ditambah pi per 2 sama dengan 0, itu nanti hasil t-nya pasti negatif. 10t sama dengan min pi per 2, t-nya min 20 pi, t-nya sama dengan min pi per 20. Nah, ini kan tidak mungkin. Tidak bisa gitu ya. Oke. Itu posisinya sebenarnya adalah posisi sebelum dia kita masukkan T sama dengan 0 kalau kita lihat sebenarnya dalam posisi ini. Maka yang kita ambil adalah ketika sudutnya adalah 2pi, sudut pastinya 2pi. Berarti 10t ditambah pi per 2 sama dengan 2pi, 10t sama dengan 2 dikurangi setengah atau 3pi per 2, sehingga waktunya adalah 3pi per 20 second. Ya, ini adalah waktunya ya untuk jawaban yang B ya. Jadi T-nya ketemu sama dengan 3pi per 20 second. Tentukanlah besar kecepatan balok ketika energi potensial 8 kali energi kinetik. Ya, jadi untuk soal C, energi potensial 8 kali energi kinetik. Oke. Sedangkan kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah setengah K XM kuadrat, itu adalah total potensial plus kinetik. Berarti di sini kita tahu bahwa energi potensialnya adalah energi mekanik dikurangi energi kinetik. Ya, kita masukkan dalam persamaan di atas, berarti EM min EK sama dengan 8 EK, sehingga energi mekaniknya adalah 9 kali EK. Nah, baru kita masukkan energi mekanik adalah setengah K XM kuadrat sama dengan 9 kali energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Gitu ya, setengahnya bisa kita coret. K-nya nilainya adalah sama dengan 50. XM-nya adalah amplitudonya 0,1 kuadrat sama dengan 9 kali masanya adalah 0,5 dikali V kuadrat. Seperti itu. Nah, nanti ini akan kita temukan bahwa 50 kali 0,1 kuadrat adalah 0,5 sama dengan 4,5 V kuadrat. Berarti V kuadratnya 1/9. Berarti V-nya adalah 1/3 meter per detik. Ya, jadi V di sini 1/3 meter per detik, atau kalau kita buat dalam desimal 0,33 meter per detik. Seperti itu.